Kisah wafatnya Nabi Daud yang diselewengkan Bani Israel. Wafatnya Nabi Daud alaihissalam adalah satu dari banyak kisah para nabi dan rasul yang syarat hikmah dan pelajaran. Allah Ta'ala memperlihatkan kebesarannya menjelang wafatnya Nabiullah Daud. Nabiullah Daud adalah seorang rasul pilihan bagi Bani Israel yang diberi kitab Zabur. Beliau keturunan Yahuda bin Yakub dan pernah mengalahkan raja zalim bernama Jalut. Ketika wafat, beliau dimakamkan di Baitul Maqdis, Palestina, dan kerajaannya digantikan putranya Nabi Sulaiman. Namanya disebut sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Guru besar Universitas Islam Yordania, Syekh Umar Sulaiman Al-Ashihor mengulas tindakan penyelewengan ahli sejarah Bani Israel terkait kisah wafatnya Nabi Daud alaihissalam. Dalam kitabnya Kisah-kisah Sahih seputar para nabi dan rasul, Syekh Umar menceritakan kisah sahih wafat Nabiullah Daud yang memiliki salah satu hadis nabi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa Nabi Daud wafat dalam keadaan sehat walafiat. Tidak seperti yang diklaim para peletak Taurat. Dalam Safar Muluk disebutkan bahwa di akhir usianya Daud menjadi tua renta. Dia hanya bisa terbaring dan kehilangan kekuatannya. Orang-orang di sekelilingnya menyelimutinya dengan kain, tetapi dia tetap kedinginan. Lalu mereka menghadirkan seorang wanita cantik dalam pelukannya supaya Daud merasa hangat. Para penulis Taurat itu menyebutkan wasiat-wasiat Daud kepada anaknya Sulaiman, sementara dia dalam keadaan hampir mati. Begitulah cerita yang mereka buat dalam kitab mereka. Dalam nas hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sebelum wafat Nabi Daud tidak sakit. Syekh Umar menjelaskan bahwa Nabi Daud juga tidak memerlukan seorang wanita cantik untuk mendapatkan kehangatan. Aku tidak mengerti mengapa orang-orang yang menyelewengkan Taurat begitu semangat menodai sejarah hidup para nabi. Sulaiman menurut mereka adalah tukang sihir penyembah berhala. Lut menurut mereka berbuat mesum dengan kedua anak perempuannya. Dan Daud menurut mereka hanya memperoleh kehangatan dari seorang wanita muda cantik yang tidur di dalam pelukannya sewaktu dia sedang sakit. Seolah-olah tidak ada caralah melawan kedinginan bagi Raja Agung ini kecuali cara itu. Daud tidak tua, tidak kehilangan kekuatannya dan tidak sakit, jelas Syekh Umar. Pada hari itu Nabi Daud meninggalkan rumahnya sebagaimana yang dia lakukan setiap hari. Daud pemilik kecemburuan yang tinggi terhadap keluarganya. Karena itu, pintu-pintu rumahnya selalu dikunci setelah dia pergi. Maka tidak seorang pun yang masuk rumahnya setelah kepergiannya. Ketika Nabi Daud pergi pada hari itu, istrinya melihat dan memeriksa keadaan rumahnya. Istri Daud melihat seorang laki-laki berdiri tegak di tengah rumah. Istri Daud terheran-heran, bagaimana orang ini masuk? Padahal rumahnya terkunci dengan rapat. Istri Daud bertanya kepada penghuni rumah dan pelayannya bagaimana orang ini bisa masuk ke rumah. Dia takut terhadap kemarahan Daud jika dia memergoki ada seorang laki-laki di rumahnya. Nabi Daud pulang tidak lama setelah itu. Sementara laki-laki itu tetap ada dalam keadaannya semula tanpa rasa khawatir dan rasa takut.
Biasanya orang-orang akan takut jika bertemu dengan raja, lebih-lebih untuk memasuki rumah mereka. Siapa yang berani? Nabi Daud bertanya kepada laki-laki itu tentang dirinya. Dia menyebutkan jati dirinya yang langsung dikenali oleh Daud. Dia berkata, "Aku adalah orang yang tidak takut pada raja. Tidak ada yang menghalangiku." Maka Daud mengenal cirinya. Daud berkata, "Jadi kamu demi Allah adalah malaikat maut. Selamat datang keputusan Allah." Lalu Daud diambil nyawanya, beliau pun wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ketika Daud telah dimandikan, dikafani dan disiapkan, matahari pun menyinarinya. Sulaiman memerintahkan burung agar memayungi dengan sayapnya, maka jasad Nabi Daud terpayungi, begitu pula para pengantarnya, sehingga matahari tidak berhasil menyusupkan sinarnya kepada para pengantar. Akibatnya bumi menjadi gelap. Pada saat itu Sulaiman memerintahkan agar burung menarik sayapnya, dan Rasulullah menunjukkan kepada kedua tangannya bagaimana burung-burung itu menarik sayap-sayapnya. Beliau juga memberitakan bagaimana burung elang dengan yang sayap lebar yang diberi nama oleh Rasulullah dengan Madariyah mengungguli burung-burung lain saat memayungi Nabi Daud pada hari itu. Nas hadis. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Daud memiliki kecemburuan yang besar. Jika dia pergi, pintu-pintu rumahnya dikunci, tidak seorang pun yang datang kepada keluarganya sampai dia pulang. Suatu hari dia keluar dan rumahnya dikunci. Maka datanglah istrinya untuk meneliti rumah. Ternyata ada seorang laki-laki yang berdiri di tengah rumah. Dia berkata kepada orang-orang yang ada di rumah, "Dari mana orang ini masuk ke dalam rumah padahal dia terkunci? Demi Allah, kamu akan ditangkap oleh Daud." Daud pulang sementara laki-laki itu tetap berdiri di tengah rumah. Daud bertanya, "Siapa kamu?" Orang itu menjawab, "Aku adalah orang yang tidak takut kepada raja. Tidak ada sesuatu pun yang menolak aku." Daud berkata, "Demi Allah, kamu adalah malaikat maut. Selamat datang kepada perintah Allah." Maka Daud berlari kecil di tempat nyawanya dicabut. Ketika urusan Daud telah selesai, matahari pun terbit. Sulaiman berkata kepada burung, "Naungilah Daud." Maka dia menaunginya sehingga bumi menjadi gelap bagi keduanya. Sulaiman berkata kepadanya, "Tariklah sayapmu satu persatu." Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah menunjukkan bagaimana burung itu melakukannya. Dan Rasul Allah Daud diambil, sementara pada hari itu yang lebih dominan memberi naungan adalah elang yang bersayap lebar. Tahrij hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya 2419. Disebutkan oleh Haytsami dalam Majma'uz Zawaid 8 ayat 207. Kemudian dia berkata tentang tahrijnya, diriwayatkan oleh Ahmad dalam sanadnya terdapat Al-Muttalib bin Abdullah bin Hantab. Dia dinyatakan istiqoh oleh Abu Zur'ah dan lainnya, dan sisa rawinya adalah rawi hadis sahih.